Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syadi, mahasiswa PPG Daljak angkatan ke-1 gelombang kedua tahun 2023 akan membuat video untuk UKIN tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat siang untuk sekalian. Gimana sehat semuanya? Ada kawan-kawannya yang nggak hadir. Felia sakit pulang. Yang lain lagi? Nggak ada. Sudah semua berarti ya. Boleh alhamdulillah. Oke. Bagaimana biasa dari selanjutnya? Dan kita dulu masing-masing pada kelas untuk pemimpinnya. Kepala ditundukkan, dengan hati yang tabah, tulus ikhlas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mohon ampunan atas segala dosa yang telah dilakukan di dunia. Doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke, untuk berikutnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kemudian Amelia, Aditya, kemudian Aulia Zahra, Azam, Leon, Damar, Denisa, Desta, kemudian Destila, Dominika, Riana, Paulisa, Awas, kemudian Feriza, Izin Pak, pulang sakit. dia sakit ya. Fitri, Saya Gabriel, kemudian Hanifah, hari Pak. Ella, Hari Pak. Esa. Nah,
Lihatkan saja minggu yang lalu itu ada materi jati diri, ya jati diri, ya. Kemudian apa lagi tuh? Kelompok sosial sama hubungan sosial ya. Nah. Coba siapa yang mau menjelaskan tentang jati diri? Silakan berdiri. Perkenalkan nama saya Marwai Yanto. Menurut pandangan saya sendiri, kalau misalnya jati diri itu berupa apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya. Misal kita itu seorang pelajar, jadi seorang pelajar itu adalah berakhlak baik, kemudian menuntut ilmu atas segala ilmu yang harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari untuk masa depan. Jadi diri seorang dewasa adalah bekerja mencari ilmu serta menafkahi keluarga. Gitu, Pak. Terima kasih, tepuk tangan buat. Sekarang yang kedua, apa pengertian dari apa namanya saya itu kelompok sosial? Siapa? Silakan. Ya silakan. Berdiri mas. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mutakimin Arifin. Kelompok sosial adalah apa? Adalah kumpulan dari berbagai macam individu. Sudah. Ya. Oke, bagus. Tepuk tangan. Sekarang terakhir. Nah, orang punya jati diri, lalu dia punya kelompok. Ya. Jadi kaitannya itu karena dia punya jati diri, akhirnya apa? Dia ingin ikut berkelompok. Kalau tidak punya diri, dia menyendiri. Contohnya nih sekarang kelas 10 ya, memiliki punya jati diri apa? Memiliki kelompok. Nah kemudian kelompok itu supaya tumbuh berkembang, memiliki istilahnya itu visi dan misi yang bagus, harus ada hubungan satu sama lain. Nah, hubungan disebut namanya hubungan sosial. Apa arti dari hubungan sosial itu? Silakan langsung aja menjawab dari diri. Perkenalkan nama saya Arifah. Hubungan sosial itu adalah hubungan antar kelompok. Adalah hubungan sosial adalah hubungan antar kelompok. Itu dong udah. Iya. Individu enggak? Individu juga dia lain sih, bukan hubungan Bukan sosial. hubungan sosial. Ada menyendiri. Bukan individu masa sih. Oke, terima kasih. Oke, makasih. Ya, makasih tadi ada beberapa penjelasan mengenai apa yang sudah diajarkan pada minggu yang lalu. Ya, tentang jati diri, kemudian kelompok sosial, dan yang terakhir adalah intinya itu melakukan hubungan sosial. Ya, kalau jelaskan banyak, lebar. Ini juga sebagai adalah refleksi dari minggu lalu, ya, atau namanya itu request, ya. Oke, makasih di atas apa namanya itu penyampaian tadi, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan memasuki yaitu untuk pretestnya, ya, untuk pretest. Bapak kasih waktu 5 menit, ya, 5 menit untuk menjawab. Silakan tulis itunya masing-masing di kertas selembar masing-masing. Jelaskan pengertian dari ilmu sosiologi. Nomor 2, apa objek ilmu sosiologi? Nomor 3, jelaskan sosiologi secara etimologis. Nomor 4, jelaskan pengertian dari jati diri. Nomor 5, jelaskan arti dari hubungan sosial itu. Ya, oke, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan. Selesai kita melakukan pretest, kita akan melangkah untuk langkah yang kedua adalah program pembelajaran. Itu langkah inti, kita akan sama-sama menganalisis, ya, dari nanti
kasus permasalahan yang akan Bapak berikan. Ya, oke. Nah, seperti biasa sebelum Bapak mulai untuk penyelesaian kasus, ya, materi penting ada nilai dan norma. Ya, Bapak akan jelaskan apa pengertian nilai. Nilai adalah sesuatu yang sangat berharga yang diidam-idamkan oleh setiap manusia. Nilai itu adalah ada nilai yang seperti kebendaan dan nilai yang tidak bersifat kebendaan. Apa yang seperti benda itu? Mobil, baju, ya, rumah, motor, ya, kemudian uang, ya, itu kan kebendaan. Itu adalah yang sebagai bisa kita nikmati nilainya. Ya, tanpa itu kita tidak bisa untuk berbuat apa-apa. Betul nggak? Nah, namanya nilai kebendaan. Kemudian ada nilai yang non kebendaan. Apa itu? Nilai ilmu. Wah, kalian belajar ke sini untuk mencari apa? Ilmu. Ilmunya kelihatan atau tidak? Nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan ilmu itu. Ya, tapi ketika kita itu menghafal, ya, membaca, masuk dalam hati, seperti Bapak ini bisa menjelaskan, bisa menerangkan kepada setiap orang. Jadi ilmu itu akan kelihatan ketika disampaikan kepada orang lain. Jadi gampang ngeceknya antara orang yang memiliki nilai ilmu dan tidak. Coba sudah jelasin nih, kayak tadi. Coba jelaskan definisi sosiologi. Ya kan? Kalau orang yang tidak belajar bisa gak jawab? Tidak bisa. Tapi kalau orang belajar, meskipun itu kagak sempurna jawabannya, pasti bisa diucapkan seperti itu. Kenapa? Dia pernah belajar. Dia tidak belum belajar, dia boro-boro, ya, untuk bisa menulis itu. Jadi dia nggak pernah. Itu namanya dikatakan. Apalagi nilai agama, betul. Orang Islam ke masjid, sholat, ya. Sholat itu dilaksanakan satu hari satu malam berapa kali? 5 kali. Ya, dari subuh jam 4 udah azan itu. Kemudian setelah itu zuhur tadi. Nanti sholat asar sore jam 4 jam 3. Kemudian maghrib jam 6, terakhir isya jam 7. Padahal itu nggak kelihatan. Katanya kita harus menyembah Allah. Allah itu gimana bentuknya? Kita nggak tahu kan? Tapi apa? Kita wajib mencayai. Kenapa? Karena ada termasuk rukun apa itu? Rukun iman. Iman itu berapa? Pertama yaitu percaya kepada Allah. Meskipun tidak kelihatan, kita percayai. Nah itulah akhirnya karena kita percaya yakin, kita melaksanakan perintahnya, yaitu apa? Melaksanakan ibadah. Itu dari dulu sampai sekarang, sampai kakek kita, sampai bapak kita, sampai kakek orang tua juga meninggal. Turun ke kita anak kita melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena ada yang akan didapatkan dari orang yang melaksanakan nilai agama itu. Apa? Kalau mati, nah surga. Pahala nanti ini mendapatkan surga. Nah sama aja apa? Orang sholat sama aja apa dia sedang mencari tiket untuk masuk surga. Makanya kalau orang itu nggak dapat tiket, kayak gitu, betul nggak? Nah itu nih. Itu kayak gitu. Ya. Karena yang kedua yaitu norma. Apa arti norma? Aturan. Ya, tata tertib, hukum, undang-undang. Norma merupakan adalah ya sesuatu yang akan membuat manusia itu tertib, teratur dan terarah. Kalau misalkan tidak ada norma, udah cacat kan? Ya. Kelas 10, normanya kagak diatur kelas 11, kelas 12 dan sampai seterusnya. Gimana kira-kira? Kapan belajarnya? Ini bosan pindah ke kelas 0, kelas 10 bosan pindah ke 10-8. Jadi nggak ada yang jelas, bunyi gitu gantian lah udah. Nah, tapi kan ada norma, ada aturan, ada kurikulumnya. Dibikin tuh kelas 11, 12, 13, betul nggak? Jumlahnya pun di kelas sama nggak kira-kira? Sama, 36. Kalau lebih 1 wajar, ya kan? 37. Tapi apa? Semua 36. Kelas 11 sama 36. Kelas 12 pun sama 36. Kenapa? Biar semua teratur bagian. Kalau misalnya kelas 27 ada 100, benar nggak? Kan 28 cuma 20, benar kan? Kelas yang bawah 150, ya kan? Kelas 21 cuma 15.
Ya kan? Nah, karena apa? Acak-acakan. Itu dengan fungsi yang normal. Kemudian masuk sekolah diatur. Masuk jam 7, pulang jam berapa? Nah, istirahat jam sekian, betul kan? Nah, ada di sana. Itu yang normal. Ya. Nah, norma itu berfungsi apa tadi itu? Untuk mengikat, mengatur. Dan sampai manusia itu berbuat salah. Makanya kalau melanggar norma itu berarti apa? Melakukan kesalahan. Mendapat apa itu? Sanksi. Sifatnya berbeda-beda. Ya, ringan, sanksinya ringan, berat, sanksinya berat. Itu dikatakan norma. Nah inilah ya di dalam kehidupan dunia ini ya masyarakat itu apa? Wajib menaati norma dan nilai yang ada. Apa tujuannya? Satu, supaya manusia itu apa? Dihargai oleh pribadinya sendiri ataupun orang lain. Ya kan? Yang kedua, mendapatkan kedudukan yang bagus. Betul. Daripada yang lain. Yang ketiga, ya, dia bisa menjadi contoh. Menjadi contoh dari orang lain. Dan terakhir yang keempat, ya, dia sudah waktunya meninggal, mendapatkan posisi yang tinggi di akhirat, mendapatkan surga yang tinggi. Nah, itulah endingnya, kesimpulannya dari orang yang melaksanakan mengamalkan nilai itu dan ya. Sebaliknya, bila orang melanggar semua kayak tadi itu, maka nanti apa? Hidupnya sengsara, betul. Kedua, dikucilkan oleh masyarakat, betul. Ketiga, bisa-bisa dia apa? Diusir. Terakhir dia apa tuh? Hancur kehidupannya. Bisa-bisa apa dia? Hilang, stres. Karena dia meninggal ini ya. Apakah meninggal itu dapat surga? Tidak. Orang yang belum melanggar norma, apa yang dia dapat? Neraka. Tahu amin? Itulah dua perbedaan. Dua perbedaan, ya, yang harus kita jalani, harus kita lihat, mana yang harus kita pilih. Kita laksanakan norma itu dan kita tinggalkan sanksi-sanksi atau hal-hal yang dilakukan. Ya, oke, ya, itu sekedar dari materi yang baru disampaikan. Untuk berikutnya, karena kita manusia ini hidup di dunia, banyak masalah yang sering kita temui. Dan masalah itu bukan untuk kita permasalahkan. Harus kita apa? Selesaikan. Kita cari solusinya. Kita cari akar permasalahannya. Apa sebabnya dia begini? Kenapa seperti itu? Mari kita sama belajar untuk menganalisa, untuk mengeksplorasi, mencari sebab permasalahan atau identifikasi masalah. Ya, oke? Makasih. Nanti akan memberikan ya, misalnya itu LKPD-nya dan juga langsung judul-judul yang akan kamu selesaikan pada hari ini. Gimana? Cukup jelas yang bisa disampaikan? Jelas. Oke, makasih. Ya. Kemudian sekarang kami akan berikan. Ya. Nah, sekarang ditulis di atasnya ya. Di atas buku atau di bawahnya tulis judul untuk materi yang akan kalian selesaikan. Ini kelompok kamu. Ya, kelompok 1 judulnya pengamen jalanan. Ya, jalanan. Kamu apa? Badut jalanan. Kamu gelandang dan pengemis. Kelompok ya tukang parkir jalanan. Oh, yang kelima ya pengemudi beca. Ya. Nah, kamu terakhir adalah pengemudi ojek angkasa. Oke, silakan. Ya. Nah, nanti bagaimana, Be? Dengerin. Di situ ada di kolom 1 identifikasi masalah. Ya kan? Di sini ya, kamu ini aja analisa bareng-bareng, ya kan? Kenapa dia kok sampai jadi pengamen, ya kan? Nah, nanti di bagian kedua itu baru tuh. Ya, di bagian kedua adalah eksplorasi masalah itu baru.
silakan digali kenapa 1 apa 2. Ya, ketiga solusinya ya supaya dia itu apa? Berhenti menjadi pengamen. Ya kan? Apa kira yang cocok buat dia? Paham? Jadi sama aja kita ini membantu. Ya, membantu menyelesaikan masalah. Oke, silakan. Selamat dikerjakan. Ya, untuk apa ini waktunya 5 menit. Ya. 5 menit. Nanti saya kita diskusi. Oke, sekarang untuk pertama ada waktu lagi ya. Silakan kelompok tadi ya yang bertutup banyak pertama. Ya, silakan please. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang permasalahan yaitu pengemudi becak yang parkirnya itu sembarangan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fauliza Syahwa Amelia. Saya Rizky Alifah. Saya Fitra Fasuniati. Saya Indra. Saya Nabila Fadjani Gunawan. Saya Hanifah Jasai. Pertama, apa masalahnya? Identifikasi masalah. Pengemudi becak parkir sembarangan. Solusinya itu Eksplorasi. masalahnya itu karena tidak ada lapak parkiran untuk pengemudi becak tersebut. Nah, yang terakhir ada eksplorasi solusi, membuat peraturan tertulis seperti alarm dan tidak boleh parkir agar pengemudi becak tersebut bisa mencari lapak parkiran mereka sendiri di luar jalan lalu lintas kendaraan atau biasa disebut pangkalan. Baik, demikian penjelasan dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Siapa yang lebih dahulu? Please. Ojek yang mangkal sembarangan. Oh, beca yang mangkal sembarangan. Please, silakan. Sebut nama dari kelompok berapa? Yang berdiri, silakan berdiri. Ya, silakan. Ya, oke, siap. Ya, jadi dari nama. Yang saya ingin tanya adalah masih apa yang dapat dari masih yang dapat Sanksi hak. Baik, saya ingin menjawab. Jadi sanksinya bisa saja becak ditahan oleh pihak polri ataupun dilarang menggunakan becak. Ya, itu sanksi apa? Becanya ditahan supaya apa dia? Tidak pernah itu tidak hasil lagi sebenarnya. Nah, berikutnya. Ada lagi. Berikutnya. Chris. Ya. Dari kelompok yang lain, Chris silakan. Beca parkir sembarangan. Ya, silakan Chris. Selamat sebut nama dan nama saya Nurul Widianto dari kelompok 2. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan tentang seputar becak yang parkir sembarangan. Apakah ada larangan-larangan yang sudah diturunkan oleh pihak dari kepolisian, entah itu berupa pemberitahuan secara langsung ataupun lewat baliho, spanduk dan lain sebagainya? Oke, ya, silakan gantian jawabin. Beliau bergantian. baik, untuk pertanyaan damai mengenai larangan tersebut mungkin sudah ada beberapa yang dibuat seperti membuat spanduk yang bertuliskan untuk dilarang parkir di tempat tersebut yang biasanya ditempelkan di pagar-pagar. Sekalipun memang belum ada larangannya, biasanya itu warga bisa memberitahukan kepada pengemudi becaknya untuk tidak parkir di situ atau sebagainya. Oke, satu lagi lain dari kelompok yang mana perempuan nih? Ada lagi yang ditanyakan. Gantian.
Ini dia. Sanksinya. Biar masalah apa yang akan terjadi bila diulang-ulang. Jawab pertanyaan dari Onyx. Jadi dampak yang bakal timbul itu lalu lintas itu bakal macet karena dihalang sama bisa-bisa. Oke, bukan semuanya. Silakan diikuti. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penyampaian kasusnya secara kemudian nanti kasus yang sudah kalian diskusikan akan kita buktikan. Akan kita buktikan di lapangan. Ya, di lapangan apakah betul tuh, ya kan? Semua yang mudah dieksplorasi masyarakat atau tidak? Paham? Mulai nanti tuh melalui observasi penelitian. Langsung, paham? Ditanyakan semua. Ya, bener enggak? Jadi pengamen atau jadi gandeng apa gara-gara apa tuh? Bisa juga gara-gara putus cinta. Ya, jadi gelandangan ya kan? Kan lagu itu gelandangan ramai-ramai ya. Oke, nanti silakan ya, silakan bebas waktunya kapan untuk kalian observasi ke masing-masing judul yang itu diberikan. Buatkan videonya yang nanti untuk berikutnya nanti kita akan tayangkan masing-masing ya, sambil dijelaskan lagi. Oke, kami akan merefleksi ya, merefleksi dari atau daripada belajar hari ini. Yang pertama adalah kami bertanya pada kalian, bagaimana belajar hari ini? Satu, seru, menyenangkan, lagi membesarkan, bahagia, seru, lagi mendapat ilmu yang baru, ya, apalagi apa? Oke ya, ini ya. Nah, jadi sekarang bagi refleksikan nih lagi. Sekarang bagaimana cara mengajar hari ini? Satu, bagus, keren. Lagi, seru. Apakah ada inovatif? Ya. Terus apa lagi? Apakah ada hal yang baru lagi? Ya. Ada kreatif? Oke, ya. Makasih tepuk tangan. Kita akan post test. Silakan di kertas lembar. Tempat yang tadi aja, balik ke tempat yang tadi. Ya, proses dari informasi yang tadi. Silakan. Nomor satu ya. Nomor satu, apa pengertian nilai? Apa pengertian nilai? Nomor dua, apa pengertian norma? Tiga, tuliskan jenis-jenis nilai. Yang keempat, tuliskan jenis-jenis norma. Oke, durasi 5 menit. Silakan pada ketua kelas untuk memimpin doanya. Untuk sempurna, please siap-siap. Sebelum kita
beranjak ke rumah masing-masing dan menjalankan aktivitas itu ke depannya. Alangkah baiknya kita memohon ampunan atas segala dosa di hari ini dan di hari-hari sebelumnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta diberikan perlindungan untuk ke depannya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai, mengucapkan salam. Jangan lupa juga yang tiket dulu mengerjakan tiket. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.